Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita tentang teknik-teknik dalam konseling. Teknik yang kita akan bahas sekarang yaitu teknik journaling. Seperti itu, journaling. Nah, di sini teknik ini bisa diterapkan dalam konseling rasional emotif behavior. Seperti itu. Jadi teknik journaling sekilas adalah teknik yaitu menulis jurnal. Seperti itu, kita ajari konseling menulis jurnal atau catatan harian, atau bisa juga diary misalkan. Nah, di sini jurnal atau catatan harian itu memungkinkan konseling untuk mengungkapkan dan menginternalisasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhannya. Ekspresi-ekspresi yang biasanya disimpan untuk ranah internal pribadi. Jadi dalam journaling ini atau menulis jurnal ini, konselor diminta mengekspresikan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, dan kebutuhannya yang selama ini biasanya hanya dalam ranah pribadinya. Jadi kalau awalnya dia hanya memendam, maka diekspresikan melalui journaling itu sendiri. Jadi diminta menulis ekspresi-ekspresi emosi-emosi yang ada dalam dirinya. Nah, di sini pada umumnya konselor yang menggunakan teknik ini meminta konseling untuk membuat entry-entry jurnal di antara sesi-sesi atau sesi konseling atau sesi-sesi dalam membuat jurnal. Bisa dikatakan harian atau mingguan, atau artinya nanti dalam penyusunan jurnal ini tuh ada kesepakatan bagaimana dalam penyusunannya, apakah dalam format harian hanya kegiatan utuhnya atau per jamnya. Nah, seperti itu secara spesifik ya, maksudnya ya. Nah, di sini dengan teknik ini setidaknya journaling ini akan membantu atau ada dua tipe kepenulisan dalam journaling. Yang pertama afektif emosional, yang kedua adalah kognitif konstruktif. Kalau afektif emosional lebih kepada konseling menuliskan ide-ide yang mengalir bebas dengan tujuan mengekspresikan emosi atau pelepasan emosional yang ada dalam dirinya. Kalau kognitif dan atau konstruktif itu lebih kepada menulis yang lebih terstruktur, yang memfokuskan pada kognisi konseling dan menciptakan makna, seringkali dengan tujuan meningkatkan insight atau pemahaman dan reframing, kerangka baru seperti itu. Nah, jadinya kalau yang dikatakan kognitif konstruktif itu lebih pada cara berpikirnya atau proses berpikirnya secara terstruktur. Kalau afektif emosional, pelepasan emosi-emosinya. Secara emosi itu kan bisa marah, sedih, bahagia, kecewa, terluka, dan lain sebagainya. Oke, lalu langkah-langkah journaling. Di langkah-langkahnya pertama ada membuat deskripsi. Membuat deskripsi maksud dan isi tugasnya. Jadi seperti apa, misalkan mengenai berat badan. Jadi situasinya adalah baru-baru ini berat badan saya bertambah. Nah, perasaannya diskusikan perasaannya bagaimana, canggung, tidak menarik, sedih, kecewa, tidak patut untuk disayang, patut dicaci maki. Nah, terus pikiran yang menyertai. Jadi selain perasaannya secara emosional juga ada secara kognitifnya, berpikirnya. Misalkan ada anggapan orang lain tidak tertarik dengan saya, terus ada anggapan bahwa gendut itu jelek, ada anggapan bahwa saya tidak patut dijadikan pasangan kekasih. Nah, tuliskan di kondisi apa yang sekiranya selama ini hanya dalam ranah internal, tuliskan dalam jurnal tersebut secara emosi dan kognitifnya. Seperti itu. Langkah kedua yaitu terlibat dalam kegiatan journaling. Jadi konselor di sini tidak hanya memberikan tugas konseling dalam hal menulis jurnal, menulis catatan harian, tapi juga terlibat. Artinya terlibat itu kita ada komunikasi dengan konseling. Jadi pasti yang ditulis maksudnya apa, bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya.
Tujuannya untuk apa? Ya itu tadi insight-nya, menyadarkan pemahamannya tadi. Kemudian yang ketiga, memeriksa kemajuan konseli dan melibatkan konseli dalam pertukaran yang bermakna yang berasal dari isi dan proses jurnal. Jadi dalam menulis jurnal tadi ada makna apa seperti itu. Jadi ada keterlibatan konselor dan konseli untuk memeriksa kembali maksudnya seperti apa seperti itu. Dan penyusunan prosesnya jurnalnya itu seperti apa juga. Kemudian yang terakhir, kita memberikan reassurance atau semangat atau motivasi kepada konseli dan membantu memodifikasi kegiatan bila mana dianggap perlu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang dalam catatan hariannya itu sekiranya menunjukkan perilaku yang maladaptif, maka kita bisa membantu dan menunjukkan bagaimana yang benar atau yang lebih bersahabat sesuai budaya kita, sesuai budaya yang ada misalkan seperti itu. Nah, kegunaannya yang terakhir, kegunaan dari teknik ini, setidaknya teknik ini membantu konseli agar tetap termotivasi dan fokus dalam sesi konseling. Jadi dia tetap termotivasi dalam konseling dan fokus dalam sesi konseling, dan ini sangat efektif dan tidak mahal teknik ini seperti itu. Oke, saya rasa cukup materi tentang journaling. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.